Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya hamba Allah dari Bogor, ingin bertanya mengenai yang sedang terjadi pada salah satu keluarga saya. Begini Buya, sepupu saya berumur 8 tahun, mengaku disetubui beberapa kali oleh sepupu laki-laki saya yang berumur 11 tahun. Apa yang harus saya lakukan Buya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua si sepupu saya yang berumur 8 tahun tersebut Buya? Apakah harus melaporkan kepada polisi, dokter, dan psikolog Buya? Dan apa ayah dari si anak laki-laki yang berumur 11 tahun juga harus diberitahu? Tapi apa ada kekhawatiran jika dilaporkan kepada orang tuanya akan bertambah panjang dan ramai Buya? Mohon pencerahannya. Baik, subhanallah. Ini kami menangkap dari sisi lain bahwa orang tua harus waspada dengan hal-hal yang semacam ini. Karena zaman ini adalah zaman berubah, berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang anak-anak usia 10 tahun, 11 tahun sudah mengerti hal yang demikian karena tontonan yang dilihat. Sehingga yang jadi korban justru kadang anak-anak kecil karena mereka tidak berani dengan anak gede. Dan dia betul, umur sebegitu, umur 11 tahun sudah bisa melakukan yang demikian itu. Dan bisa saja itu benar-benar. Na'udzubillah. Jadi maka harus waspada tentang yang demikian itu. Maka peringatan buat semuanya kepada orang tua, jangan latah memberikan handphone kepada mereka. Jangan latah mengikuti teknologi lalu dibebaskan di dalam melanglang dalam internet. Anda harus waspada orang tua, dia takut belajar hal-hal yang demikian itu. Satu. Kemudian harus betul-betul kita waspadai ya, antara laki dengan perempuan, biarpun masih usia anak-anak. Tidak boleh kita biarkan mereka berduaan dan sebagainya, harus waspada. Walaupun sepupu jangan dianggap remeh ya Bu ya. Bahkan biarpun kakak adik, sehingga ajaran Nabi SAW bagian ufarriquhum fil madaji', tempat tidur mereka harus dipisah. Dikhawatirkan di saat salah satu terbangun dari tidur ingin ke kamar mandi melihat adiknya tersingkap auratnya, sehingga yang semula tidak pikiran apa-apa jadi ke sana. Karena pendidikan dari Nabi istimewa. Sehingga termasuk di antaranya sefakir apapun seorang hamba, hendaknya dia membuat kamarnya itu tertutup rapi, dipisah antara laki dengan perempuan. Kemudian membuat kamar mandi yang berpintu. Supaya apa? Terjaga semuanya. Ini sefakir apapun. Kalau Anda nurut itu semua akan dikayakan oleh Allah. Anda tidak boleh menyerah. Wah, saya nggak punya duit untuk bikin pintu. Untuk kemuliaan Anda tidak punya uang. Sementara untuk kehinaan bisa saja beli parabola, bisa beli televisi, untuk kehinaan saja dibeli. Kenapa untuk kemuliaan tidak? Berarti iman kita kurang. Jadi yang ada tutup kamar mandi dan seterusnya. Kemudian juga ini seperti itu. Kalau sudah menutup aurat juga ya? Menutup aurat ya. Kalau sudah kita menjaga yang demikian itu, insya Allah dijaga oleh Allah. Kemudian na'udzubillah, karena beberapa waktu yang lalu itu juga kita menemukan kisah semacam ini, bahkan lebih mengerikan lagi adalah antara adik dengan kakak. Adik dengan kakak, karena bapak ibunya sibuk kerja, kakaknya yang lebih nak tahu lebih dulu tentang hal yang demikian, main jadi korban adik. Persis umurnya juga seperti yang terjadi saat ini. Umurnya. Dan subhanallah ditolong juga susah dan sebagainya. Akhirnya ya harus memberitahu orang tuanya agar terbebas kita daripada ini. Yang ngadu adalah bukan siapa yang ngadu adalah, jadi tidak mengadu langsung. Jadi ada kawannya itu diceritai sama anak itu, lalu kawannya cerita kepada ibundanya. Ibundanya menyampaikan kepada kami, ibunda kawannya. Akhirnya setelah dipanggil, dan betul anak itu memang sudah melakukan itu sudah berkali-kali dengan adiknya. Dan sudah mengerti. Na'udzubillah, Masya Allah. Jadi harus waspada pada orang tua yang demikian ini. Dengan sepupu dan sebagainya, Masya Allah. Bahkan dengan kakak adik kadang-kadang. Karena ya namanya syahwat anak kecil kan, akalnya belum sempurna, belum mengerti. Yang tahu adalah ingin niru dan mengikutinya. Masya Allah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Kuncinya sederhana. Amin. Jagalah anaknya orang lain, Anda akan dijaga anak Anda. Anda harus juga memperhatikan orang lain. Anda memperhatikan keluarga orang lain juga. Waspada. Kemudian ada pun kisah yang terjadi, Masya Allah, subhanallah ya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Maka anak perempuannya yang umur 8 tahun itu diajak diskusi yang baik, dibimbing untuk rasa takut, diajarkan rasa takut yang demikian itu membahayakan. Di akhirat nanti ditanamkan rasa takut kan itu. Dan diajari untuk tidak bercerita ke siapapun. Kemudian harus menghindar dari itu. Karena yang dikhawatirkan di usia sebegitu dia sudah mulai menikmatinya. Dia akan susah meninggalkannya. Karena sudah menikmati, sehingga yang ada hanya keinginan lagi yang demikian itu. Kemudian bagi yang laki-lakinya pun juga demikian. Yang paling tepat adalah supaya tidak terjadi tidak berlarut-larut, diskusi yang baik dengan ayahnya.
diskusi yang baik dengan ayahnya, tentunya sebelum diskusi ayahnya harus difahamkan yang demikian. Jangan sampai tiba-tiba orang ayahnya naik pitam, marah, malah menyebarkan itu semuanya. Karena kasihan anak gadis yang masih kecil itu nanti kalau aibnya kebongkar. Kasihan juga anak laki-laki ini juga kalau dia aibnya kebongkar. Dan dia belum mengerti. Tapi usia 11 tahun bisa saja sudah balik dia. Bisa mengerti yang demikian itu. Jadi bukan main-main itu, jangan dianggap sepele. 9 tahun pun seorang anak laki-laki bisa saja melakukan yang demikian itu. Kalau perempuan umur berapa saja bisa diperlakukan yang demikian itu. Masya Allah. Maka harus waspada. Maka anak kecil yang perempuan itu diajak ngobrol yang baik, dijauhkan dari itu, harus dirapiin rasa takut. Gak usah lapor ke polisi, karena itu belum tentu menyelesaikan masalah. Akan tapi kemudian setelah itu anak laki-laki ini diskusi dengan orang tuanya agar diingatkan, dinasihatkan, kemudian dibimbing, diantarkan ke pendidikan yang baik. Diantarkan pada pendidikan yang baik terus. Jadi diskusi dengan orang tuanya. Harus pahamkan kalau masa psikologi bisa saja dibawa ke psikologi, tapi ingat psikologi yang syariah, yang syar'i, yang ngerti tentang agama, ngerti bagaimana menutup aib, bagaimana mendidik yang benar, bukan asal seorang psikolog. Ya, itu saja insyaallah. Baik Bu ya, karena artinya kadang orang tuh mungkin jangan hanya sekedar bisa marah dan menyalahkan, karena mungkin itu sebabnya adalah yang salah. Biasanya orang tua hanya sekedar marah saja. Iya. Itu enggak, hindari langsung marah, tapi pakai akal sehat. Iya. Untuk menyelesaikan permasalahan. Mereka anak kecil, yang 8 tahun anak kecil tidak mengerti apa-apa. Akan tapi karena diiming-imingi setiap hari, akhirnya mula-mula mungkin hanya sekedar mainan begitu, akhirnya menjadi sungguhan. Adapun yang 11 tahun itu adalah sangat mungkin dia. Karena dia mungkin melihat tontonan yang bermacam-macam, sehingga biar umur sebegitu dia sudah tahu bermacam-macam. Naudzubillah. Waspada wahai para orang tua, ingat. Dan kejadian semacam itu bukan dalam ini bukan khayalan, itu bukan cerita khayalan. Dan yang sampai ke telinga kami lebih banyak daripada itu semua. Dan kita sedih dengan itu semuanya. Ya Allah, baik Bu ya. Subhanallah ya, terima kasih Bu ya atas. Dan termasuk bahayanya nonton film kotor. Nonton film porno itu bahaya, akan merusak anak seumur begitu. Karena kalau sudah nonton film itu yang disentuh perasaannya, rasa syahwatnya. Tapi kalau orang belajar nonton silat dan sebagainya, belum tentu langsung pengen main silat. Akan tapi karena belum tentu dia senang main silat. Tapi kalau urusan nonton film porno, yang digugah adalah syahwatnya. Semuanya punya syahwat. Hati-hati, ini beda. Makanya orang tua harus waspada. Jangan latah mentang-mentang banyak duit, kasih HP, kasih. Masya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik, Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya.